Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dengan kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Dan bersyukur untuk kesempatan di hari baru ini yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 1 ayat 32. Tertulis demikian. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sam Margrave, seorang anggota Sinode Gereja Inggris, meminta agar bendera-bendera Pride yang dipasang di depan pintu gereja-gereja di bawah Sinode tersebut untuk dilepas karena dampaknya yang tidak baik kepada jemaat. Ia mengatakan bahwa memang Tuhan itu penuh kasih dan mengasihi semua orang termasuk pendosa. Tapi menaruh bendera Pride menjadi tanda dukungan yang langsung akan sikap dan gaya hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan. Permintaan Sam Margrave ini ditolak dan dilawan oleh anggota-anggota yang lain dari sinode yang sama. Mereka menyatakan bahwa permintaan dari Sam merupakan upaya untuk memecah belah dan melawan kebebasan. Kita saat ini hidup dalam situasi dunia yang serba membingungkan. Dan sikap kompromi dari sebagian gereja dan sebagian orang-orang percaya menjadi semakin membingungkan bagi anak-anak dan orang-orang yang baru mengenal akan Tuhan. Di saat pagi ini saudara, sebelum kita beraktivitas, kita perlu kembali merenungkan akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengerti tentang bagaimana sikap kompromi terhadap dosa dapat menghancurkan hidup kita. Kompromi dengan dosa bukanlah pilihan. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dan menjadi kompromi dengan ketidakbenaran, supaya keadaan kita baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 1 ayat 32 ini tertulis, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Orang-orang yang melakukan dosa yang disebutkan dalam ayat ini tahu akan kebenaran. Mereka tahu akan hukum-hukum Allah, karena setiap orang diberikan hati nurani oleh Tuhan untuk mengerti apa yang benar dan yang tidak benar. Tapi masalahnya di sini adalah mereka kompromi. Dikatakan di bagian akhir dari ayat ini bahwa mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Kesetujuan atau kompromi dengan dosa ini merupakan awal dari sikap yang membawa pada keberdosaan yang lebih lanjut. Orang-orang di Roma saat itu banyak melakukan dosa kecemaran yang aneh-aneh. Dan dosa ini eksis sampai hari ini di berbagai negara. Bahkan dikampanyekan serta dinyatakan sebagai sesuatu yang harus diterima sebagai bentuk penghargaan serta kasih atas kebebasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai hari ini sebelum beraktivitas dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam kegiatan di rumah tangga, dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, mari kita ingat dan sadari akan satu hal yang penting ini,
yang menjadi pesan firman Tuhan, yaitu jangan kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran. Jangan menyetujui dosa dan pelanggaran. Jangan setuju dengan mereka yang melakukan kecemaran dan kejahatan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diawali dengan kompromi. Itu sebabnya kompromi akan dosa jangan dianggap remeh. Jangan biarkan benih-benih kompromi terhadap kesalahan dan dosa membuat kita malah menjadi pelaku dosa dan hidup dalam dosa. Kasih Tuhan bukan berarti kompromi dengan dosa. Kasih Tuhan justru membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengajaran dan nasihat, teguran, serta hikmat untuk kami mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami. Kami sadari bahwa kompromi dengan dosa merupakan sikap yang tidak dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Karena kompromi membawa kami terjerumus masuk dalam dosa. Kompromi membuat kami membiarkan dan membenarkan yang salah. Kompromi mengubahkan prinsip dan integritas kami. Karena itu tolong kami Tuhan, kuatkan kami untuk kami teguh, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, berpegang pada apa yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami tidak dicemari oleh hal-hal yang dari dunia ini, tapi kami dikuduskan untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dalam rumah tangga, keluarga, dan dalam segala hal. Biarlah kuasa pertolongan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami berkemenangan dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi masing-masing, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Tuhan berikan semangat baru bagi yang berputus asa, dan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan, masalah, dan pergumulan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban dan mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa kuat teguh dalam firman Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.